yang ditunggu-tunggu dan paling seru waktu menarik jaring. Banyak banget ikannya. Jalanannya turun dan juga licin. Terus. Depan. Wah, Gie. Ayo cekal Mana Pak, jagain Pak. Alon Pak. Ya sebelah sana Pas. Tangkap Mas, pelan. Nah kalau ini udah difermentasi selama 9 hari dan dia mengeluarkan jamur kuning. Nah ini yang disebut serintil. Nah ini nih kualitas terbaiknya ya di sini. Salah satu aktivitas kemaritiman di Kabupaten Kendal, khususnya nelayan, adalah menangkap ikan di laut yang masih dilakukan secara tradisional. Kalau biasanya saya cari hasil laut di pesisir, tapi kali ini saya mau cari ikan naik kapal yang gede ini bersama nelayan Awang ya Pak? Awang Gebol. Oke. Cuaca, arus gelombang laut yang kuat, sampai jaring tersangkut menjadi tantangan dikala mencari ikan. Satu hal yang harus diperhatikan ketika akan berangkat berlayar itu harus melihat cuaca, apakah cuacanya bagus atau enggak. Dan hari ini saya beruntung banget karena cuacanya tuh lagi bagus. Dari tadi perjalanan dari Muara sampai sekarang nih sampai ke laut itu anginnya tenang, nggak terlalu besar dan juga ombaknya tenang. Satu perahu terdiri dari belasan nelayan, karena sistem pencarian ikan memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Nelayan di sini biasanya mencari ikan pada sore hingga keesokan paginya, bertolak dan berlayar berkilo-kilometer mengarungi lautan Kendal. Ketika sudah sampai pada spot yang ditentukan, para nelayan tidak langsung menebar jaring, melainkan menunggu hingga tengah malam. Tidak hanya mengandalkan jaring, penangkapan ikan pada malam hari juga membutuhkan bantuan cahaya. Lampu dipasang di perairan 2 hingga 3 jam sebelum penangkapan dilakukan. Sebelum ditebar jalannya, kita nunggu ikannya ngumpul dulu. Nah itu lampu di belakang saya fungsinya untuk supaya ikan-ikannya pada ngumpul. Itu menjadi daya tarik bagi plankton-plankton dan juga ikan-ikan kecil. Penangkapan ikan dengan cahaya 9 lampu umumnya ditujukan kepada ikan-ikan pelagis dengan suhu perairan antara 6 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Sekarang saatnya tebar jala. Jadi saat jalannya ditebar, semua lampu di kapalnya harus dimatikan agar yang menjadi pusat perhatian si ikan tuh hanya lampu yang ada di tengah tadi. Pukat cincin atau purseine adalah alat penangkap ikan dari jaring yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan hingga alat berbentuk seperti mangkuk pada akhir proses penangkapan ikan. Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap ikan pelagis yang bergerombol. Saat ikan sudah terkumpul, tali kerut ditarik sehingga jaring membentuk kantong yang besar sehingga ikan-ikan terkurung. Wah, ikan! Ini nih waktu yang ditunggu-tunggu dan paling seru waktu narik jaring. Ini kenapa nariknya rame-rame karena jaringnya tuh lebar banget. Lebarnya tuh 280 ya Pak? 50. 250 meter. 250 meter. Wah, banyak banget ikannya ya Pak. Tuh ketika jaringnya diangkat, mulai diangkat, ini belum diangkat full. Itu ikannya udah mulai kelihatan tuh, kecil-kecil banyak banget. Banyak banget ikannya. Dari sekian banyak hasil tangkapan, yang paling banyak dan melimpah tuh ikan ini, ikan cui. Paling banyak nih. Terus ada udang apa Pak?
hasil tangkapan laut kemudian dipisahkan sesuai jenisnya. Dalam sehari biasanya nelayan di sini bisa menghasilkan sampai 4 kintal ikan. Banyak banget. Dan mumpung ikannya masih segar-segar, mendingan langsung kita bawa ke tempat pelelangan ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tempat pelelangan ikan tawang selalu ramai setiap pagi hari. Aktivitas di sana melibatkan nelayan dan pedagang ikan. Para nelayan yang baru kembali melaut langsung disibukkan dengan proses pengangkutan hasil tangkapan ke tempat pelelangan. Desa Gempol Sewu sebagai salah satu kawasan pesisir Kabupaten Kendal memiliki potensi bahari yang cukup besar. Salah satunya keberadaan tempat pelelangan ikan tawang. Selain itu, terdapat aktivitas perdagangan dan pengolahan hasil laut. Oh, ini yang diasap ya, Pak ya? Oh iya benar. Oh gitu, ternyata ikan di sini tuh banyak banget. Dan ini udah dikelompokkan ya Pak ya? Iya. Masing-masing sesuai dengan jenisnya. Karena beda jenis, beda harga Beda ya? harga pastinya. Dan ini juga udah ditunggu sama para Pembeli para pembelinya. juragan ikan. Oh ini juragan, oh ini ya? Para Ibu-ibu tengkulak. ini ya? Para tengkulak, ibu-ibu ini para tengkulak semua. Tempat pelelangan ikan adalah tempat untuk nelayan memasarkan hasil tangkapannya. Mempunyai tujuan utama yaitu untuk menarik sejumlah konsumen ikan sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah. Ada banyak banget cara pengolahan ikan, salah satunya dengan diasap. Dan sekarang saya mau mengikuti pengasapan ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Tanjung Sari merupakan sentra pengasapan ikan. Dan yang paling favorit ini nih, ikan manyu. Katanya ini enak banget. Katanya gurih ya, Bu? Iya. Ya wis, yuk, Bu. Hampir semua jenis ikan dapat diolah menjadi ikan asap. Ikan manyung sendiri salah satu jenis ikan yang banyak disukai karena rasanya lebih enak, terutama bagian kepala yang banyak jadi incaran. Oke, Bu. Ini saya asepin dulu ya, Bu ya. Permisi, Bu. Nah, ikannya habis dipotong harus langsung diasepin, ya, Bu. Tapi sebelum diasepin harus ditata terlebih dahulu kayak gini nih. Produk ikan asap merupakan makanan yang siap dikonsumsi. Selama proses pengasapan, cukup untuk mematangkan daging ikan dan membunuh bakteri yang bersifat patogen. Selain untuk mengawetkan, cara ini juga dapat memberikan rasa dan warna pada ikan. Bu Kustia ini hebat loh. Ibu bisa sehari ngasepin berapa banyak ikan, Bu? 50 sampai 80. 50 sampai 80 kilo. Kalau Masnya? 30 kilo sehari. 30 kilo sehari. Kalah sama ibu-ibu no, Mas? Tawa. Untuk mengasapkan ikan, bisa menggunakan beberapa bahan bakar penghasil asap, tentunya berbeda di setiap daerah. Nah, ini bahan pengasapannya pakai bonggol jagung. Kenapa? Karena harganya lebih ekonomis dan juga nggak terlalu panas. Karena kalau diasepin gini jangan sampai keluar apinya ya, Mas ya? Iya, Makanya Masnya dari tadi jagain nih, kalau keluar apinya langsung disiram ya? Disemprot. Langsung disemprot pakai air. Pakai air. Waktu pengasapan bergantung ukuran potongan daging dan jenis ikan. Api yang digunakan juga tidak boleh besar, karena pada suhu tinggi akan menimbulkan rasa pahit. Oh, ini kalau pengasapan ikan kayak gini harus telaten. Jadi kalau udah matang satu sisi harus dibalik satu-satu ya. Iya. Aromanya mantap. Boleh dicipin nggak sih, Bu? Boleh. Mumpung masih anget. Enak banget. Jadi teksturnya tuh kenyal. Kalau ikan biasanya digoreng atau direbus gitu kan teksturnya digigit itu langsung hancur. Tapi kalau ini benar-benar kenyal, enak. Ini apanya, Bu? Kepala ya? Oh, kalau kepala ini ngasepinnya lumayan lama karena dagingnya tebel. Jadi harus diasepin lagi ya, belum matang. Aromanya lebih menyengat ya, Bu ya? Lebih enak ya? Enak buat banget. Saya juga tertarik nih sama kepalanya. Boleh saya masak nggak, Bu? Oke, saya olah ya, Bu ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Ikan merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh manusia di samping udang dan daging. Tingginya protein membuat ikan banyak digemari, bahkan melahirkan inovasi makanan serta cara mengolahnya. Kalau masak mangut lele itu saya udah sering, tapi kalau mangut manyung saya belum pernah, baru kali ini. Tapi pasti rasanya lebih enak ini ya. Enak, gurih. Saya belum pernah nyobain, jadi belum bisa ambil kesimpulan. Tapi pada dasarnya bumbunya tuh sama aja kayak bikin mangut lele. Lengkap pokoknya bumbunya ya, Bu. Lengkap. Mangut merupakan makanan berkuah santan dengan bumbu rempah-rempah yang menjadikan rasanya gurih pedas dan beraroma ikan asap yang khas. Kalau masak mangut manyung itu yang nggak boleh kelewatan ini nih, pete. Ini bikin makin sedap. Tapi kalau doyan ya, ini kebetulan kita bertiga doyan semua ya. Enak. Kalau bumbu tumis sudah dicampur sama santan, waktunya kepala manyungnya kita masukin ya, Bu. Udah mateng, Bu. Menggoda banget. Ini kuahnya juga kental banget nih, Bu. Langsung diangkat yuk. Lama pemasakan bergantung pada ukuran ikan. Semakin besar, maka semakin lama prosesnya. Setelah itu, ikan manyung mangut siap disantap. Kepala manyung diguyur sama kuah yang pedas dan juga pete. Kurang apa ini, Bu? Udah pasti enak banget ya, Bu, yuk. Kepulan kuah panas dari kepala manyung begitu mengundang selera untuk segera disantap. Dagingnya itu padat, terus rasanya pedas, manis, dan juga gurih. Perpaduan rasa yang pas banget ya. Mantap. Ikan manyung mengandung protein tinggi yang untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit degeneratif dan rendah kolesterol. Selain rasanya yang enak, kepala ikan manyung itu bisa jadi obat ya, Bu ya? Iya. Obat apa, Bu? Obat lapar. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Hidup di lingkungan pedesaan mengajarkan kita untuk dekat dengan alam dan sesama manusia. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari interaksi sosial sehari-hari di masyarakat. Tradisi sambatan salah satunya. Saya udah bersama masyarakat Dusun Dengkeng Bangunsari bersiap-siap untuk mengangkat saung. Kita mau mindahin saung ini ke lokasi yang lumayan jauh ya, Mas ya? Karena tanah di sini mau dibangunin rumah. Udah siap, Mas? Sambatan biasanya istilah yang biasa digunakan masyarakat desa untuk mendirikan atau memperbaiki rumah warga secara gotong royong. Tapi kali ini bentuk gotong royongnya yaitu memindahkan saung. Jadi yang di depan ini ngasih aba-aba karena yang di belakang nggak bisa lihat jalan. Di sini kekompakan dan kerjasama tuh sangat dibutuhkan. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan menjadi modal utama. Kegiatan sambatan ini bersifat sukarela. Orang-orang yang dimintai bantuan tenaga tidak diberi upah. Kegiatan seperti ini sebenarnya juga dilakukan di beberapa daerah lainnya di Indonesia dengan maksud dan penyebutan yang berbeda. 1, 2, 3, turunin, Pak, turunin. Jadi memang saung ini sengaja diletakin di sini karena untuk menjaga perkebunan warga. Kalau habis berkebun capek istirahatnya di sini nggak, Pak? Ya. Aduh, urip, leren dulu, Pak. Istirahat, capek. Kenapa atapnya pakai daun bulung? Karena ekonomis, terus nyarinya juga gampang, selain itu juga adem. Misi, Bu.
Nah ini ibu-ibu baru siapin bumbu untuk bakar kerang hijau ya Bu ya? Kenapa kerang hijau? Jadi sekarang juga lagi musimnya ya Bu? Iya. Dan ini juga kerang favorit di sini karena rasanya yang mantap. Apalagi siang-siang gini ya Bu? Tidak hanya bergotong royong saat melakukan pekerjaan saja, melainkan saat membuat hidangan yang akan disantap bersama. Cara bakar kerang hijaunya tuh unik banget. Cuman ditaruh di atas seng bekas ya ini Pak ya? Jadi memanfaatkan yang ada aja. Dan ini cepat matang, baru ditaruh udah langsung matang tuh. Karena panasnya emang panas banget ya Pak. Oke, udah bisa dibumbuin ya Pak ya? Biar rasanya makin mantap, kita olesin bumbunya Bu Musriah, nih racikannya Bu Musriah ya. Mantap, waktunya makan-makan. Pak, ayo Pak. Ayo kita makan. Kerukunan dan kekompakan masyarakat sini tuh masih terjaga dengan baik. Jadi bawaannya tuh seneng terus karena bahagia kita yang ciptain. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tidak hanya menyajikan kesejukan dan keindahan alam, Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah juga menjadi habitat tanaman tembakau. Salah satu jenisnya tumbuh subur dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Saya beruntung sekali bisa datang ke Desa Legok-Sari pada saat masa panen tembakau. Karena masa panen tembakau ini adanya cuma setahun sekali dan hanya 3 bulan saja. Biasanya sebelum panen tembakau, warga di sini mengadakan ritual atau tradisi yang namanya Tungguk Mbako. Tungguk tembakau merupakan ritual adat para petani tembakau saat akan melaksanakan petik panen. Upacara ini biasanya dilakukan bisa perseorangan atau bersifat personal, hanya melibatkan sedikit orang dan biayanya ditanggung oleh pribadi warga. Setelah penaburan beras Kapuroto, sekarang dilanjut dengan penyiraman salah satu tanaman sebagai simbolik. Disiram pakai air asam jawang ya Pak? Iya, asam jawang. Nah, tujuannya supaya pemilik tanaman itu memiliki perasaan yang adem. Mas ya, gurih ya Mas ya? Gurih, mantap. Mantap ya. Apa Mas? Apa? Depan. Belah mana Mas? Wah. Oh, depan kanan Mas. Pak, Gia, Rana. Ayo cepat. Mana Pak, jagain Pak. Alon Pak. Ya sebelah sana Pak. Tangkap Mas, pelan. Wah, Gia, wis kena Gia, bacane Gia, ayo. Alon. Jadi belacan ini tuh nyasar ya Mas ya. Bisa jadi nyasar, terpisah dari orang tuanya, atau dia lagi cari makan. Kucing hutan bertubuh lebih besar dari kucing domestik. Bulunya berwarna abu-abu gelap dengan corak totol-totol. Kucing hutan juga memiliki ekor yang panjang, bahkan lebih dari setengah panjang badannya. Meski disebut kucing hutan, habitatnya tidak hanya di dalam hutan. Bukan seperti kucing biasa, jenis kucing ini termasuk ke dalam satwa liar yang dilindungi. Jadi biasanya kalau udah ditangkap gini diapain Mas? Dilepas ke habitat yang lebih jauh dari pemukiman warga. Oh gitu, jadi direlokasi ya Mas ya? Oke, ya wis, langsung kita relokasi aja ya. Iya. Di sini ya Mas ya. Nah, kita udah sampai tempat relokasi si kucing hutan ini. Ini keluarinnya harus hati-hati ya Mas. Jadi kalau kita bertemu sama kucing hutan, ini nggak boleh dipelihara apalagi diperjualbelikan. Dan di sini ada adik-adik, sekalian edukasi buat mereka. Kalau ketemu kayak gini nggak boleh dipelihara, harus dilepasin ya, biar di habitat aslinya ya. Nggak mau keluar dia Mas ya?
Jadi dia baru datang ke tempat ini, dia masih menyesuaikan sama lingkungannya, jadi dia adaptasi. Tapi ini ntar ditinggal, dia mau keluar ya? Jadi kita tinggal aja biar dia cari makan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Temanggung yang paling banyak menghasilkan serintil dengan kualitas terbaik yang berpusat di Desa Legok Sari. Nah, daun tembakau yang bisa dipanen itu yang sudah mulai menua dan warnanya berubah menguning kayak gini nih. Kalau yang ini bisa nggak, Pak? Itu biasanya dipotong, yang kering tinggal. Oh, yang kering tinggal. Berada pada ketinggian antara 1.200 sampai 2.000 mdpl, terletak di lereng Gunung Sumbing sebelah timur. Letak Desa Legok Sari sangat menguntungkan. Produktivitas tembakau yang ditanam pada lahan di lereng Gunung Sumbing bagian timur lebih baik dibandingkan dengan tanaman tembakau di lahan lain. Intensitas sinar matahari yang tinggi biasanya didapatkan pada waktu pagi hari hingga menjelang siang, yang banyak diperoleh di lahan lereng timur Gunung Sumbing. Sebenarnya tumbuhan tembakau ini bisa menghasilkan daun dengan kualitas terbaiknya itu saat musim kemarau. Tapi ini sebenarnya sekarang musim kemarau ya, Pak? Iya. Tapi kebetulan udah udah turun hujan. 2 bulan lebih awal ya. Makanya daunnya banyak yang rusak seperti ini nih. Makanya ini sebelum rusak parah, mendingan langsung cepet-cepet dipanen ya, Pak? Iya. Panen sebaiknya dilakukan saat pagi hari setelah embun menguap sampai siang hari. Daun yang telah dipetik segera diproses. Tak hanya daun tembakau, bunganya pun dapat dimanfaatkan. Bunga tembakau di sini juga harus dipetik, tapi bukan untuk dikasih ke seseorang. Ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman ininya ya, Pak ya. Pertumbuhan bunga tembakau ini ternyata cepet banget. Dia setiap 14 hari dia tumbuh lagi. Jadi setelah dipotong ini ntar 14 hari dia tumbuh lagi. Lihat aja di belakang saya, banyak banget. Karena daun tembakaunya udah terkumpul dan ini harus segera diproses. Katanya ini juga bisa diolah ya? Bisa, Mbak. Saya juga penasaran nih. Yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Bunga tembakau, meski terdengar tidak biasa, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi olahan. Bunga tembakaunya mau kita olah jadi sego buntel kembang bako. Emang enak, Bu? Enak. Sebelum dimasak, bunga tembakau harus dipisahkan dahulu dari getahnya. Biar makin mantep, kita kasih ikan layur sama ikan asin. Untuk membuat sego buntal ini hanya mengandalkan bumbu rajangan. Bumbu yang udah dirajang ditaruh di nasi, di atas nasi yang udah setengah mateng. Jadi tinggal ditabur-tabur aja. Kalau udah kemerengseng tinggal dikukus. Kurang lebih berapa lama, Bu? 30 menit. 30 menit aja. Oke, karena nasinya tadi udah setengah mateng ya. Wah, aromanya. Pokoknya kalau makanan dibungkus sama daun pisang, aromanya tuh khas banget. Oke, mumpung masih hangat-hangat, waktunya kita makan. Tadi Bapak mana, Bu? Pak, dibantu dulu. Pak, ayo makan. Enak, Bu. Pahit nggak, Mbak, bunganya? Pahit mirip kayak daun pepaya. Oh iya. Tapi kalau dicampur sama ikannya, sama nasi yang anget, tambah bumbunya tadi, perpaduan rasa yang pas banget. Mantap ya. Sebenarnya bunga tembakau ini bukan makanan sehari-hari, tapi mumpung pas lagi panen, terus ada bunganya, makanya dimanfaatkan sama warga untuk biasanya bekal ya, Bu ya? Iya. Bekal makanan saat berladang. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
daun-daun tembakau yang telah dipanen masih perlu pengolahan sebelum sampai pada konsumen akhir. Jadi setelah dipanen, daun tembakau itu harus ditata terlebih dahulu sebelum nantinya difermentasi. Tujuannya supaya fermentasinya hasilnya bagus dan juga merata panasnya nggih, Pak. Pengelompokan daun didasarkan pada kualitas. Paling mudah dilakukan yaitu berdasarkan warna daun. Cara natanya tuh gampang banget. Jadi dua daun yang utuh kayak gini nih, itu dijadikan sebagai sampul untuk membungkus daun-daun yang ini terlalu tuang ya Pak. Nah, yang terlalu tuang ini biasanya di dalam taruhnya. Nah, ini dalam sehari bisa panen sampai 350 kilo daun. Makanya harus langsung dikerjain. Dikerjainnya pun rame-rame biar cepat selesai karena harus cepat-cepat difermentasi. Cuma orang yang punya kamar tembakau juga punya kamarnya masing-masing. Jadi kamarnya ini berdasarkan berapa hari si tembakau ini difermentasi. Dan ini aromanya menyengat. Jadi cara natanya pun nggak boleh sembarangan. Ini harus sejajar gini dan harus berdiri ya Mas ya. Iya. Karena nanti ada proses penguapan biar panasnya tuh merata. Kalau gini nanti dia panasnya nggak naik tapi malah di dalam jadi hasilnya kurang bagus. Gitu. Setelah ditata seperti ini, itu ditunggu kurang lebih 7 hari sampai 10 hari tergantung hasilnya nanti. Dan setelah itu dirajang ya Pak? Dirajang. Ada nggak Pak yang siap untuk dirajang? Oh ada. Ada? Oke ya wis kita rajang aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah kalau ini udah difermentasi selama 9 hari dan dia mengeluarkan jamur kuning. Nah ini yang disebut serintil. Tuh. Jadi serintil ini nanti ketika dijemur dia warnanya akan menghitam. Nah ini nih kualitas terbaiknya ya di sini. Serintil merupakan nama komoditas tembakau khas Kabupaten Temanggung yang bermutu tinggi. Mutu tembakau serintil ditujukan oleh harganya yang mampu mencapai 6 kali lipat harga komoditas tembakau biasa. Meski demikian, kemunculan tembakau serintil tidak dapat diprediksi. Petani tembakau meyakini bahwa kemunculan serintil dipengaruhi oleh setidaknya 4 faktor. Menariknya kalau tembakau yang ada serintilnya ini tuh membawa keberkahan buat para petani. Jadi ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu Siti, Wiji, Wanci, dan juga Wahyu. Tebal irisan rajangan daun tembakau antara 1,5 mm hingga 2,0 mm. Pisau yang digunakan untuk merajang harus selalu tajam agar hasil rajangannya baik dan seragam. Nah kalau udah dirajang ini harus cepet-cepet dianjang. Walaupun sebenarnya cuaca masih kurang ini ya Pak ya, kurang bagus ya, masih mendung. Tapi nggak apa-apa, yang penting digelar dulu. Rumah petani tembakau Legok Sari rata-rata menggunakan prinsip desain fungsional, yaitu sebagai tempat tinggal sekaligus sarana pendukung usaha tani tembakau. Bagian atas secara umum didesain terbuka tanpa atap yang biasanya digunakan untuk menjemur rajangan. Menjemur tembakau di rumah sendiri akan lebih memudahkan pemindahan rigen seandainya tiba-tiba hujan. Petani Legok Sari lebih memilih menjemur di rumah sendiri karena didorong oleh keyakinan mereka tentang bun atau kabut lokal yang dianggap merupakan faktor utama pembentuk tembakau serintil. Jadi habis dirajang, daun tembakaunya harus langsung dianjang. Dan ini nggak boleh terlalu tebal karena cuacanya lagi mendung. Jadi kalau terlalu tebal nanti nggak kering. Iya, nggak kering. Kayak jeruk nipis, motongnya ada caranya. Yang udah kosong nih, sarang-sarang begini, ini dibikin lagi jadi lilin. Kayak gini cara bikinnya. Begitu dicelup angkat, nanti sampai akhirnya jadi besar seperti ini. Nah, masih ada tradisi pindah rumah di daerah Pagerungan. Kalau di sini, pindah rumah, kerangkanya ditinggal, itu nanti akan kita angkat, sementara dinding, lantai itu dibongkar semua.
Nah ini yang saya bilang, jadi memang acara tahunan. Kalau misalnya kita lihat ini jarak sungainya nanti sampai 1,5 kilo.